Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat dalam beraktivitas. Sekali lagi saya Suryo Pratomo, senang sekali bisa menemani Anda dalam bincang-bincang mengenai perkembangan terbaru dari penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kali ini kita akan membahas 3 isu yang menarik. Pertama adalah soal vaksin, soal protokol kesehatan, dan bagaimana antisipasi kita menghadapi bencana banjir yang mungkin dan tentu tidak kita harapkan, tetapi kita harus bersiap dalam waktu dekat kalau musim penghujan sudah tiba. Dan kita hari ini berada langsung di Media Center di Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta. Kita tahu semua bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat, sekarang sudah di atas 300.000. Jumlah orang yang meninggal sudah di atas 11.000. Di sisi ekonomi kita melihat juga bagaimana kemudian pembatasan sosial yang kita lakukan telah menyebabkan perekonomian kita terhenti bahkan mengalami kontraksi, dan diperkirakan 2 kuartal ini kita akan mengalami kontraksi sehingga kemudian kita akan memasuki resesi. Nah, pemerintah tentunya tidak tinggal diam, terus berupaya untuk bagaimana menangani COVID-19. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana memulihkan ekonomi nasional. Pemerintah sudah menyediakan anggaran hampir 700 triliun untuk bantuan langsung tunai pada warga dan juga stimulus ekonomi untuk pemulihan ekonomi. Dan untuk itulah kita akan coba membahas, dan tamu kita pada siang hari ini sangat lengkap sekali. Yang pertama adalah Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, terima kasih telah hadir. Pak. Dan Pak Erlangga ditemani oleh 2 wakil ketua pelaksana penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang pertama adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa. Pak Andika, terima kasih. Terima kasih, Pak Sami. Dan wakil ketua yang lain adalah Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono. Pak Gatot Edi, terima kasih telah hadir. Sama-sama, terima kasih. Dan yang tentunya kita kenal sudah hampir 7 bulan berjibaku menghadapi COVID, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Pak Doni, terima kasih. Terima kasih juga Pak Tommy. Saya ingin memulai diskusi ini dari Pak Erlangga. Pak Erlangga, tanggal 20 Juli, Presiden mengeluarkan Perpres nomor 82 untuk pembentukan komite, dan seminggu lagi kita akan memasuki 3 bulan. Pak Erlangga, bisa disampaikan evaluasi Pak Erlangga komite dalam konteks penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi Indonesia sekarang ini seperti apa, Pak? Jadi pertama tadi kami laporkan ke Bapak Presiden bahwa penanganan COVID seperti per hari ini rata-rata kasus COVID aktif itu sudah 19,97. Itu membaik dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu adalah 22,1%. Kemudian terkait dengan recovery rate per 11 Oktober kemarin itu 76,48. Ini lebih tinggi dari recovery rate dunia yang 75,0%. Akibat menurunnya kasus aktif di beberapa provinsi sehingga recovery rate-nya naik. Dari segi case fatality rate kita 3,55% dan masih di atas dunia 2,9%. Dan kemudian tentu Bapak Presiden mengarahkan kepada pengendalian secara mikro, dan arahan Bapak Presiden adalah di beberapa kota antara lain Ambon, Jakarta Utara, Depok, Bekasi, Jayapura, Padang, Jakpus, Jakbar, Pekanbaru, Jaksel, dan Jaktim untuk lebih didalami oleh seperti kemarin menangani 8 provinsi plus 3 provinsi lain. Nah, terkait dengan arahan pengadaan vaksin, jadi pengadaan vaksin sampai dengan November 2000 sampai dengan kuartal keempat itu disiapkan 271,3 juta dan tahun ini diharapkan 30 juta.
di mana itu berasal dari salah satu CanSino, Sinovac, kemudian juga Sinopharm dan AstraZeneca. AstraZeneca ini sudah ada komitmen 100 juta dan 50 juta sekarang sedang berangkat Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN untuk mempersiapkan 50 juta yang diorder pertama dan dibayar. Kemudian yang berikut berbasis kepada Bio Farma yang mengadakan dan pemerintah sudah menurunkan Perpres dan ini adalah untuk pengadaan vaksin. Dan ini diperkirakan untuk 160 juta dan ini tahapannya mungkin bisa bertahap sampai dengan tahun 2022. Persiapan sedang dilakukan terkait dengan pemulihan ekonomi nasional dan COVID. Kita lihat berbagai negara sudah melakukan penanganan COVID dan Indonesia ini termasuk negara yang menangani dengan kontraksi ekonomi relatif lebih rendah dari negara lain. Kemudian kalau dibandingkan dengan negara lain juga confirm fatality rate kita relatif di bawah 4% juga, sehingga kita di bawah beberapa negara antara lain sebagai Korea Selatan, Lituania, dan Taiwan. Jadi kita ini termasuk top 5 yang bisa menangani secara berimbang antara COVID maupun pelunakan ataupun penurunan kontraksi ekonomi. Dan outlook-nya tentu kita berharap di akhir tahun ini bisa -1 sampai +0,6. Kita sudah melihat recovery daripada PMI walaupun naik turun sedikit karena PSBB, kemarin sudah naik di atas 50. Begitu ada PSBB lagi kita turun lagi 48. Tetapi hari ini DKI juga lebih PSBB Transisi. Ya, PSBB transisi diharapkan karena PMI ini kan confident daripada pabrik manajer. Jadi dengan demikian confident akan lebih tinggi. Kemudian berikutnya juga kita lihat dana yang ditempatkan di Himbara itu dari 30 triliun sudah ditambah menjadi 47,5 triliun dan itu leverage-nya 150 triliun. Artinya sesuai dengan arahan Bapak Presiden tidak hanya berbasis pada ekonomi APBN tetapi ekonomi real juga terdorong. Jadi demikian, Pak. Fokus kita untuk 3 bulan ke depan adalah yang pertama adalah bagaimana meningkatkan protokol kesehatan, pengadaan vaksin, dan pemulihan ekonomi didorong, Pak Angga. Ya, jadi ke depan yang terpendek tentu pengadaan vaksin kita harus secure karena seluruh 215 ini mengejar vaksin. Sehingga kita sudah kira-kira secure untuk 160 juta dosnya 2 kali. Kemudian pemulihan ekonomi dalam bentuk menggelontorkan sektor UMKM sudah hampir 100% pemulihannya dari dananya. Kemudian sektor korporasi juga didorong dan kemudian tentu reform struktural menyiapkan untuk mendorong lebih daripada transformasi secara struktural keseluruhan. Artinya dengan kebijakan seperti ini di kuartal keempat diperkirakan ekonomi kita sudah kembali positif begitu Pak Erlangga? Kita berharap minimal masuk trennya positif atau kurvanya seperti huruf V. Ya. Dan ujungnya antara -1 sampai 0,6, minimal target kita netral. Netral itu reset atau restart balik ke titik 0. Baik. Saya ingin ke Pak Gatot Edi. Pak Gatot Edi, tadi disampaikan oleh Pak Erlangga mengenai langkah-langkah kita ke depan yang dilakukan, bagaimana vaksin diupayakan, kemudian pemulihan ekonomi dilakukan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai protokol kesehatan. Sejauh mana Pak kepatuhan masyarakat sendiri, khususnya operasi justisi yang diterapkan dan dijalankan oleh jajaran Polri sendiri, Pak? Baik, sebenarnya saya ingin menyampaikan operasi justisi ini kan kita mulai sejak tanggal 14 September yang lalu sampai dengan hari ini masih terus berlangsung. Nah, kegiatan ini kita laksanakan secara terkoordinasi dan bersinergi dengan teman-teman dari TNI, Satpol PP, kemudian juga ada dinas terkait, termasuk juga dengan kejaksaan dan pengadilan. Ini kita lakukan secara terus-menerus. Nah, dari hasil operasi justisi yang kita laksanakan sampai dengan hari ini tanggal 14 September sampai dengan 11 Oktober, kami mencatat di sini ada penindakan sebanyak 5.745.713 kali penindakan. Ini kita lakukan dengan macam-macam sanksi. Di seluruh Indonesia, Pak ya? Di seluruh Indonesia ini. Nah, sanksinya itu ada berupa
teguran tertulis, teguran lisan, ada yang denda administrasi. Nah, denda ini kalau kita lihat sampai dengan hari ini lebih kurang sebanyak 3.233.718.675 rupiah. Ini denda yang ini. Kemudian juga ada juga yang hukuman kurungan. Itu ada 4 kasus ya, ini di Jawa Timur dilakukan. Nah, kita terus berupaya melakukan ini karena memang operasi ini kan dilaksanakan mulai dari tingkat Polda, Polres, Polsek sampai dengan di desa-desa. Yang tujuannya adalah supaya kesadaran masyarakat di dalam mematuhi 3M ini betul-betul bisa dicapai. Karena kalau pada hulunya bisa kita putus penyebaran daripada mata rantai COVID-19 ini dengan operasi ini, tentu ada kegiatan-kegiatan lainnya. Saya kira nanti penyebaran ini bisa diminimalisir. Itu yang kita lakukan. Dan Polri tidak bekerja sendiri tentunya, bersama-sama saya katakan tadi dengan TNI, kemudian dengan Satpol PP, dengan dinas-dinas terkait, kejaksaan dan pengadilan. Pak Ketua Edi, saya melihat bahwa pimpinan Polri juga sangat tegas kepada pimpinan di Polres yang kemudian tidak menjalankan aturan secara ketat, bahkan dicopot jabatannya. Apa yang sebetulnya ingin dilakukan oleh pimpinan Polri, Pak, kepada jajaran di Polri-nya sendiri, Pak? Yang pertama tentunya kita sebagai anggota Polri yang melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19, kita ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa Polri mematuhi aturan protokol itu. Sehingga apabila ada anggota Polri yang melanggar, kita akan mengambil langkah-langkah tindakan kita. Mulai tindakan yang paling ringan tentunya, dari teguran, kemudian juga tindakan disiplin, bahkan sampai dengan tindakan pencopotan jabatan terhadap yang bersangkutan. Ini kita lakukan. Nah, dengan ini tentunya nantinya anggota Polri yang ada di seluruh Indonesia ini, mereka mempunyai satu komitmen yang kuat ya di internalnya untuk menegakkan protokol ini dan juga kepada masyarakat. Karena kalau kita semua mematuhi, baik itu Polri, kemudian seluruh masyarakat, ya, protokol COVID-19 ini, kita yakin bahwa mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini bisa kita putus. Baik, terima kasih. Pak Andika, banyak sekali anggota TNI, khususnya Angkatan Darat, membantu jajaran Polri untuk bagaimana supaya protokol kesehatan ini bisa berjalan dengan baik. Sejauh mana kemudian pelaksanaan dukungan dari TNI Angkatan Darat khususnya untuk mendukung kegiatan ini, Pak? Yang pertama, Mas Tommy, untuk deployment dari TNI itu dilakukan oleh Panglima TNI dalam hal membantu Polri dan Satgas dalam operasi justisi maupun pendisiplinan protokol kesehatan. Nah, Angkatan Darat ini menjadi bagian. Total jajaran kami ada 62.000 sekian yang dilibatkan, dan kami memang benar-benar di lapangan sesuai dengan pertimbangan Panglima Kodam di daerah dan Kapolda, dan juga dengan Gubernur. Karena apa? Mereka-mereka lah yang punya knowledge maupun kebijakan di mana dilakukan operasi justisi. Jadi intinya 62.000 jajaran TNI Angkatan Darat yang menjadi bagian dari operasi yang dilakukan oleh Panglima TNI itu terus membantu. Nah, kita komunikasi secara internal Angkatan Darat, kami komunikasi setiap pagi dengan seluruh Pangdam, khususnya dengan 10 Panglima Kodam yang menjadi titik berat operasi sekarang. Kemudian dengan jajaran kesehatan pun kita lakukan seminggu 3 kali untuk memantau sejauh mana rumah sakit kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Total rumah sakit Angkatan Darat sendiri sebetulnya dengan yang kecil-kecil itu ada 95. Dan kami terus mengawal, misalnya ketersediaan lab PCR, sebagian 20 ini didukung oleh BNPB, kemudian ada 17 lab juga didukung oleh Kementerian Pertahanan, kemudian yang baru didukung oleh Kementerian Pertahanan juga adalah rapid test yang berbasis antigen. Nah, ini kita terus kawal setiap 2 hari sekali dalam rangka siapa, apa yang ada masalah di mana, terus apa yang dari pusat kami perlu lakukan untuk mempercepat atau membantu. Gitu kira-kira Mas Tommy. Terima kasih Pak Andika. Pak Doni, kita masih ingat Pak, pada bulan Juli Agustus itu kasusnya sempat meningkat kembali
dan kemudian bahkan ada muncul kekhawatiran fasilitas kesehatan yang kita miliki itu tidak bisa menopang, Pak. Sekarang, Pak, apakah kemudian bed occupancy ratio itu sudah membaik atau seperti apa kondisinya, Pak? Baik, terima kasih Pak Tommy. Para pemirsa sekalian, pada tanggal 23 Juli saya sudah bertemu dengan Bapak Gubernur Anies, ya, Gubernur DKI, atas arahan dari Bapak Presiden yang mengingatkan bahwa terjadi potensi pelonjakan kasus. Dan Bapak Presiden sudah mempertimbangkan bahwa ke depan kasus akan semakin meningkat. Nah, hasil diskusi kami adalah bagaimana pemerintah pusat bisa mendukung kesiapan ruang ICU di wilayah Jakarta. Nah, kita lihat dalam data ini bahwa jumlah angka atau ruang ICU yang awalnya kurang dari 600 dalam waktu yang tidak lama, Bapak Menteri Kesehatan bersama dengan para pimpinan lain mendukung untuk penambahan sejumlah ICU yang ada di rumah sakit rujukan di Jakarta. Sehingga sekarang kita lihat angkanya sudah mendekati 800. Kemudian kasus yang dirawat itu juga rata-rata sama. Tetapi kalau dibandingkan dengan ketersediaan ICU, maka yang semula posisinya ada di 83% atau 82,99%, sekarang sudah berada pada posisi 70,52%. Ada pengurangan sebesar 11,77%. Ini sebuah angka yang sangat besar dan kita harapkan dengan kesadaran yang tinggi masyarakat bisa pulih dalam kondisi awal, jangan sampai dalam kondisi gejala ringan, kemudian menuju ke sedang dan berat, maka kita harapkan pada posisi gejala ringan ini sudah bisa langsung diketahui sehingga bisa dilakukan langkah-langkah pengobatan yang tepat. Dan Bapak Presiden telah menugaskan Satgas bersama dengan Kemenparekraf bekerjasama dengan sejumlah provinsi untuk menyiapkan fasilitas hotel bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif dan kediamannya tidak layak untuk dilakukan isolasi mandiri. Sehingga upaya pemerintah pusat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak lainnya diharapkan mempercepat proses penyembuhan warga kita yang terpapar. Demikian Pak Tommy. Pak Doni, yang tadi Pak Doni menyampaikan bahwa pemerintah sudah memutuskan untuk isolasi mandiri disediakan hotel. Apakah terpakai atau tidak terpakai, Pak, hotel-hotel itu, Pak? Baik Pak Tommy, di Jakarta sudah ada 5 hotel yang terpakai. Kemudian juga di Sumatera Utara, kemudian di Aceh, kemudian di Bali, di Sulawesi Selatan, malah Sulawesi Selatan, terutama Makassar, sudah dari awal memanfaatkan hotel untuk fasilitas isolasi mandiri bagi masyarakat yang terpapar COVID. Demikian juga di beberapa kota besar lainnya, hotel-hotel itu digunakan. Hanya memang belum seluruh hotel yang disiapkan oleh PHRI itu terpenuhi, karena ternyata angka kasus positif bagi masyarakat ternyata tidak juga seperti yang kita perhitungkan, ya, kita khawatirkan. Dan ini tentunya tidak terlepas dari kesadaran bersama. Manakala kita bisa saling mengingatkan, saya yakin hotel-hotel itu mungkin tidak sampai terisi. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwa COVID ini ditulari bukan oleh hewan, seperti halnya flu babi dan flu burung, tetapi oleh manusia. Nah, manusia yang jaraknya sangat dekat dengan kita lah yang bisa menulari kita, bukan orang yang jauh. Sehingga keluarga kita terdekat, teman sekantor, atau teman-teman yang sering berjalan, termasuk mereka yang berada di ruang publik, ketika terjadinya kerumunan lah yang berpotensi menulari satu sama lainnya. Pak Doni, dari 10 provinsi yang sekarang menjadi perhatian utama, apakah ada perbaikan yang signifikan di antara 10 atau yang terbaik yang mana, Pak, yang mampu melakukan mengendalikan penularan, Pak? Dari seluruh provinsi itu Pak Tommy, semuanya mengalami tren perbaikan, ya. Angka kematian menurun di 9 provinsi, hanya 1 saja yang masih belum mengalami penurunan cukup, yaitu Bali.
Kemudian Jawa Timur dan Papua sempat naik tetapi turun lagi pada seminggu terakhir ya. Kemudian tren angka kesembuhan meningkat di provinsi prioritas kecuali Papua. Namun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan juga Satgas telah bekerja sama untuk membangun rumah sakit COVID yang ada di Biak. Dan diharapkan seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Yapen, Waropen, dan juga Biak Numfor nantinya tidak perlu lagi dirawat di Jayapura, cukup di Biak saja. Jadi kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir, trennya adalah membaik Pak Tommy. Kemudian khusus untuk Jawa Timur, pada bulan Juni yang lalu, Bapak Presiden berkunjung ke Jawa Timur, memberikan beberapa penekanan dan arahan kepada gubernur dan seluruh bupati, wali kota, serta semua pejabat yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini Jawa Timur sudah selama kurang lebih 3 minggu terakhir sudah tidak ada lagi zona merah. Dan ini terlihat adanya sebuah kesungguhan yang sangat baik dari seluruh unsur pimpinan di Jawa Timur, termasuk didukung oleh tokoh-tokoh yang ada, terutama tokoh agama. Tadi juga Pak Presiden mengingatkan kepada semua pimpinan untuk melibatkan lebih banyak lagi tokoh-tokoh daerah, termasuk juga mereka yang memiliki pengaruh sehingga masyarakat diharapkan bisa meningkat kesadarannya. Nah, khusus untuk Jawa Timur juga pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan bonek di Jawa Timur yang semula masih banyak yang menolak menggunakan masker. Alhamdulillah hari ini bonek justru menjadi pelopor untuk mengajak masyarakat menggunakan masker dan patuh kepada protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Doni. Pak Erlangga, ini ada pertanyaan dari teman-teman wartawan. Ini dari Bintang Cesia dari Radio GCD FM Yogyakarta. Vaksin COVID kira-kira tersedia untuk berapa orang dan bagaimana jika belum mengcover semua daerah? Jadi pertama pemerintah menyiapkan penerima berdasarkan prioritas. Yang pertama di garda terdepan itu terdiri dari medis, paramedis, kemudian pelayanan kesehatan termasuk TNI, Polri, dan aparat hukum. Itu jumlahnya sekitar 3,5 juta. Kemudian masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah, itu jumlahnya ada sekitar 5 juta orang. Kemudian tenaga pendidik, PAUD, TK, SD, SMP, dosen, perguruan tinggi, swasta maupun negeri itu ada 4,3. Kemudian aparat pemerintah, pusat, daerah, legislatif 2,3. Kemudian penerima bantuan pembayaran iuran BPJS yang jumlahnya sebesar 96 juta. Nah ini semuanya itu totalnya 102 juta dan masyarakat yang usia 19 sampai 59 totalnya ada 160 juta. Berdasarkan vaksin yang ada perlu 2 dos yaitu 320 juta. Nah terhadap kebutuhan itu pemerintah sedang membuat semacam MOU atau pengikatan untuk jumlah tersebut. Tetapi di samping itu juga ada beberapa perusahaan yang juga mempersiapkan kerjasama. Nah ini adalah untuk vaksin mandiri. Jadi ada dua langkah yaitu yang diberikan oleh pemerintah dan sisanya adalah vaksin mandiri. Nah seluruhnya semua dikontrol oleh Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma berdasarkan Perpres yang sudah ditandatangani Pak Presiden. Dan memang tidak semuanya satu kaligus, itu bertahap. Jadi kita bayangkan saja kalau kita lakukan penyuntikan 1 juta per hari, itu 1 tahun sekitar 260 juta, dan kita melibatkan 11.000 puskesmas, berarti satu puskesmas minimal 100 kali suntikan. Dan kita tahu bahwa suntikan itu kan kalau disedot, terutama yang rame-rame tidak sepenuhnya terpakai, ada faktor yang kira-kira efisiensi atau kebuang itu 20%. Jadi kita harus mengadakan lebih dari itu. Demikian Pak Tommy. Baik, Pak Erlangga. Saya ingin sekarang dari penanganan COVID Pak, khusus ke pemulihan ekonomi nasional Pak. Undang-Undang Cipta Kerja Pak Erlangga, itu kan salah satunya pasti ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi Pak.
Dan banyak orang kalangan dunia usaha melihat ini sebagai terobosan yang luar biasa. Tetapi di tengah masyarakat banyak juga penilaian yang mereka tidak cukup memahami apa yang sebetulnya terjadi, Pak. Apa maksud dari Undang-Undang Cipta Kerja kita? Jadi maksudnya adalah untuk menciptakan lapangan kerja seperti judulnya. Dan kita ketahui hari ini itu setiap tahun ada 6,9 juta orang menganggur, tidak bekerja. Kemudian dari pandemi COVID itu mengakibatkan 3,5 juta orang diberhentikan atau dirumahkan. 2,1 itu dia di PHK, sementara 1,4 dirumahkan. Nah, kemudian ada tambahan lagi dari setiap tahun ada anak muda baru masuk lapangan pekerja 2,9 juta. Nah, kalau kita potret dari pendaftar kartu prakerja, itu pendaftar kartu prakerja itu 38 juta, Pak. Itu real by name, by address, orang yang butuh kerja atau orang yang perlu reskilling, upskilling untuk pindah kerja. Dan dari situ sudah program yang 1 tahun disiapkan 5,6 juta, saat sekarang sudah seluruhnya terserap. Berarti masih ada yang kepingin untuk masuk lapangan kerja. Hanya memang masalahnya yang tadi saya sebutkan itu tidak ada asosiasinya, Pak. Mereka yang tidak bekerja kan tidak punya asosiasi. Berbeda dengan serikat pekerja yang sudah punya pekerjaan. Dan terhadap pekerja ini juga pemerintah sudah memberikan dalam program PEN subsidi gaji, Pak. Sebesar 2,4 yang ditargetkan untuk 13 juta. Sehingga sebetulnya pemerintah sudah menangani itu semua dan tujuan dari Cipta Kerja adalah untuk agar mereka bisa bekerja. Bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai wira swasta juga. Nah, sebagai wira swasta seperti UMKM itu dipermudah. Kalau sebelumnya mungkin ngurus 3-4 izin dan ongkosnya mahal. Nah, ini pengusaha muda ataupun wira swasta tinggal mendaftar saja, Pak. Dengan mendaftar sudah dapat izin sehingga bisa mengurus ke perbankan dan yang lain. Dengan program yang disiapkan juga oleh pemerintah seperti KUR itu tahun ini 190 triliun, tahun depan 230 triliun. Kemudian untuk mereka yang startup awal, itu kalau mereka bergerak paling banyak kan di makanan minuman. Karena Mamin kan pasarnya luas. Nah itu mereka untuk memperoleh sertifikasi halal, itu dibayar pemerintah, usaha menengah dan kecil, gratis. Kalau mereka berkelompok, yang sekarang kan biasa ada KUB, kelompok usaha bersama. Sebelumnya itu tidak dalam bentuk badan hukum. Nah ini untuk membuat koperasi pun cukup 9 orang. Sehingga semuanya itu dipermudah. Dan rapatnya bisa bukan rapat fisik, tetapi bisa melalui Zoom juga. Sehingga seluruh kemudahan itu disediakan untuk usaha kecil menengah, untuk mereka mempunyai lapangan kerja. Demikian, Pak. Apa yang kemudian yang keliru, apa yang salah, Pak, sehingga kemudian penerimaannya kemudian bisa melenceng seperti sekarang, Pak? Jadi pertama mungkin beberapa isu yang memang diolah di masyarakat. Nah sekarang itu saya akan menjelaskan bahwa terkait dengan halal tetap oleh MUI, Pak, Majelis Ulama Indonesia, untuk sertifikasi halal. Tetapi ada lembaga LPH atau lembaga pemeriksa halal, itu dibuka seluas-luasnya, termasuk perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berbasis yayasan Islam. Nah kemudian juga ormas bisa dilibatkan, tetapi seluruh standar dan sidang fatwanya MUI, Pak, sehingga ini agar backlognya bisa diselesaikan. Yang kedua terkait dengan substansi tenaga kerja. Dikatakan pekerja waktu tertentu yang bisa terus-menerus. Nah itu salah. Jadi pekerja waktu tertentu itu tidak berlaku untuk pekerjaan tetap. Jadi itu untuk pekerjaan yang berubah atau yang penyelesaiannya jangka pendek. Kemudian upah minimum dikatakan tidak ada upah minimum. Ini upah minimum tetap, baik itu untuk provinsi maupun kabupaten. Tetapi yang menjadi upah minimum provinsi itu menjadi batas minimalnya. Kemudian upah minimum kabupaten kota harus lebih tinggi daripada upah minimum provinsi, dan itu yang menetapkan gubernur. Kemudian juga di situ disebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari tahun sebelumnya. Demikian pula sesudah Undang-Undang Cipta Kerja, upahnya tidak boleh lebih rendah daripada sebelumnya.
Kemudian terkait dengan pekerja asing dianggap itu lebih mudah. Nah ini semua berbasis rencana penggunaan tenaga kerja asing. Jadi ada syaratnya ada, tidak bebas begitu saja. Kemudian terkait dengan pesangon, ya pemerintah menerapkan yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Bukan hanya dibayar pesangon, tetapi mereka juga perlu diberi pelatihan agar mereka bisa diberi waktu 6 bulan dan diberi semi bansos sampai mereka mendapatkan akses pekerjaan baru. Nah kemudian terkait dengan waktu kerja tetap 40 jam, pengusaha boleh pilih apakah itu 5 hari 8 jam, apa 7 jam 6 hari. Jadi tentu ini beberapa hal yang terkait dengan tenaga kerja. Dan kemudian yang terkait dengan pendidikan tidak ada yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Baik itu untuk pendidikan formal maupun untuk pendidikan pesantren, sistem pendidikan tidak ada yang dirubah karena itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini juga beberapa yang dipleset-plesetkan. Demikian Pak Tom. Terima kasih Pak Erlangga. Pak Doni, berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Pak, kemudian ada ekspresi dari masyarakat, kemudian ada kerumunan massa dalam jumlah yang banyak. Pak Doni sebagai orang yang sudah 7 bulan menangani pencegahan penularan ini Pak, apa yang Bapak khawatirkan dengan kegiatan kerumunan yang dalam jumlah banyak dan tidak memperhatikan protokol kesehatan Pak? Baik Pak Tommy, saya menggarisbawahi bahwa kami di Satgas sangat khawatir, saya ulangi lagi, sangat khawatir ketika terjadinya kerumunan. Karena proses penularan COVID ini bukan diakibatkan oleh hewan, seperti halnya flu burung dan flu babi, tetapi oleh manusia. Dan kerumunan manusia, kita tidak bisa pastikan bahwa semuanya dalam kondisi yang aman. Dan kalau kita lihat data-data yang telah kami kumpulkan, pada 2 bulan yang lalu, 7% pasien yang dirawat di Wisma Atlet itu adalah orang yang tidak pernah beraktivitas di luar rumah. Bayangkan, mereka-mereka yang sudah sangat disiplin, tidak keluar rumah, tidak berhubungan dengan pihak lain, tetapi akhirnya terpapar COVID. Dari siapa? Sudah pasti, dari anggota keluarga yang sering beraktivitas di luar rumah. Oleh karenanya, menimbulkan kerumunan, berpotensi terjadinya penularan. Dan kami mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk betul-betul menjaga, jangan membuat kerumunan. Karena dampaknya sangat fatal. Mereka yang terpapar, yang usianya masih muda, mungkin tidak apa-apa. Tetapi ingat, setiap kita pasti punya keluarga. Setiap kita pasti punya orang tua. Setiap kita pasti punya orang-orang yang kita sayangi. Dan di antara orang-orang yang kita sayangi itu, hampir pasti ada di antaranya yang masuk kelompok rentan. Siapa kelompok rentan di sini? Adalah lansia, yang rata-rata usianya di atas 60 tahun. Lantas yang kedua adalah pemilik penyakit penyerta atau komorbid. Antara lain hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, penyakit paru, penyakit kronis lainnya. Nah, ketika mereka terpapar COVID, maka risikonya sangat tinggi. Data yang kami peroleh, 80-85% angka kematian pasien COVID itu adalah mereka yang berasal dari kelompok rentan. Sekali lagi, mari kita lindungi diri kita sendiri, sekaligus kita melindungi keluarga kita dan orang-orang kita yang kita sayangi. Termasuk juga untuk menyelamatkan dan melindungi para dokter. Karena data yang kami peroleh juga, sekitar 60% angka kematian tenaga dokter ternyata adalah dokter umum. Artinya dokter yang tidak langsung merawat pasien COVID, tetapi bisa berakibat fatal. Nah, oleh karenanya kita diminta patuh kepada protokol kesehatan. Belum sebanding dengan pengorbanan dan perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang merawat pasien di rumah sakit. Terima kasih Pak Doni. Pak Erlangga, ini ada pertanyaan dari Jessica Jakarta Post. Silakan Jessica.
Halo Pak Erlangga, saya mau tanya mengenai vaksin. Gimana perkembangan trial di Bandung saat ini dari sisi keselamatannya dan dari sisi halalnya bagaimana? Dan apakah ada rencana pemerintah untuk membeli vaksin Sputnik 5 dari Rusia? Itu saja. Kurang jelas, bisa diulangi Jessica? Oke. Halo, bagaimana perkembangan trial vaksin di Bandung saat ini? Oke. Dan dari sisi halal sama sisi keselamatannya, apakah sudah ada update terbaru? Dan apakah ada rencana pemerintah untuk membeli vaksin Sputnik 5 dari Rusia yang saat ini dipuji-puji WHO, tapi banyak diragukan oleh negara barat? Baik, terima kasih Jessica. Pak Erlangga silakan. Jadi pertama hasil Bandung ini nanti akan ada di bulan Desember sesuai dengan perencanaannya. Kemudian yang kedua terkait dengan vaksin dari Rusia, selama ini belum ada perencanaan. Kita sudah bicara dengan beberapa AstraZeneca, Pfizer, Sinochem, Sinopharm, kemudian juga yang lain Johnson & Johnson. Nah tentu ini nanti kita membahas dan menggarap yang sudah kita garap sampai saat ini. Dan ini insya Allah jumlahnya mencukupi. Yang soal halal Pak sudah dipastikan. Terkait dengan halal sudah dibahas dengan MUI dan insya Allah karena untuk pandemi COVID semuanya insya Allah halal. Baik. Tadi ada Halalan toyiban, Pak. halalan toyiban. Baik, tadi ada satu lagi teman dari radio yang mau bertanya secara langsung. Saya persilakan. Ya, Bang Tommy. Ya, silakan. Ya, saya Arthur Tezen dari RPKFM Jakarta. Saya mau bertanya ada dua yang saya mau tanyakan. Yang pertama ke Pak Menteri Erlangga. Pak Menteri, sebenarnya bicara soal potensi Indonesia ke jurang resesi ekonomi di masa pandemi sekarang ini seperti apa nih Pak Menteri? Lalu yang kedua, bagaimana masyarakat bisa mampu membeli begitu ya, kemampuan beli masyarakat bisa meningkat kalau misalnya masyarakat itu sendiri kehilangan mata pencarian, ada yang di PHK dan lain sebagainya seperti itu. Lalu yang kedua ke Pak Doni, sejauh mana koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal menyiapkan kebijakan-kebijakan di daerah, apalagi sedikit lagi sudah masuk musim hujan, banjir, lalu biasanya juga sakit penyakit tuh muncul tuh Pak di musim hujan, apalagi kali ini di tengah pandemi. Apakah ada koordinasinya dan atau hanya diserahkan ke pemerintah daerah saja Pak? Itu aja. Terima kasih Bang Tommy. Makasih Pak Erlangga. Ini apa daya beli masyarakat itu yang menurun karena pandemi ini, apa yang harus dilakukan dan apa langkah pemerintah sendiri? Jadi langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli. Nah, bagaimana dengan menjaga daya beli masyarakat itu dengan program perlindungan sosial. Dari rencana awal 203,9 triliun, itu realisasinya lebih dari 100%. 242,1 triliun, terdiri dari program PKH bantuan beras itu 41,5 triliun, sembako dan bantuan tunai 47 triliun, bansos di Jabodetabek 6,8, bansos non Jabodetabek 33 triliun, kartu prakerja 20 triliun, diskon listrik itu 12,3 triliun, BLT dana desa 31 triliun, subsidi kuota internet itu 6,7 triliun, dan kemudian juga bantuan tunai guru itu 3,8 untuk di sektor Kementerian Agama. Kemudian untuk di UMKM itu disediakan dana 123 triliun dan realisasinya lebih besar, 128,21 triliun. Ini dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana, belanja, PPh final. Jadi pemerintah mengutamakan sektor usaha kecil dan menengah dari segi daya beli dan dari segi supply side. Kalau terkait dengan resesi, 215 negara masuk resesi, sedangkan Indonesia adalah negara kelima yang dianggap kontraksi ekonominya lebih rendah dari yang lain. Sehingga tentu yang kita lihat adalah optimisme bahwa di tahun 2021 nanti dengan mulainya vaksinasi, perekonomian Indonesia akan tumbuh 4,5 sampai 5,5. Belajar dari berbagai resesi dan juga krisis,
ekonomi itu akan membaik pada saat sains dan teknologi sudah bekerja. Dalam hal ini tentu vaksinasi mulai bertahap sehingga optimisme timbul dan demand naik. Dan dari data BPS, sebagian mereka yang dirumahkan sudah mulai bekerja kembali, mulai bertahap 40% ke atas. Demikian. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Pak Doni, ini kita mau masuk ke musim hujan tadi, apa yang perlu dilakukan masyarakat dan pemerintah daerah, Pak Doni? Baik, terima kasih Pak Tommy. Pemerintah pusat tentu setiap tahun menyelenggarakan berbagai macam program yang berhubungan dengan mitigasi, termasuk sekarang ini bertepatan dengan hari bulan pengurangan risiko bencana. Nah, kita melihat bahwa terjadi anomali cuaca. Pada tahun yang lalu, bulan yang sama, September, Oktober, dan bahkan November, masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi, terutama di Riau, kemudian di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tetapi apa yang kita hadapi hari ini, provinsi-provinsi tersebut justru mengalami percepatan turunnya hujan. Dan ini juga sudah disampaikan oleh BMKG, bahwa dalam periode 3 bulan ke depan, bahkan sampai dengan bulan Maret yang akan datang, kita menghadapi curah hujan yang tinggi karena efek La Nina. Seperti halnya Jakarta, tanggal 1 Januari 2020 terjadi hujan lebat di bagian hulu, terutama di kawasan Bogor dan sekitarnya, Gede Pangrango dan Halimun Salak. Dan korban jiwa yang timbul akibat banjir tersebut juga cukup banyak. Puluhan orang wafat, dan itu termasuk angka yang tertinggi untuk wilayah Jakarta. Nah, kami dari Satgas, kemudian juga dipandu oleh Bapak Menko Marves, sudah mendapatkan informasi dari Kepala BMKG, Profesor Dwi Korita, dan juga dihadiri oleh para gubernur di daerah-daerah yang berpotensi terjadinya banjir dan banjir bandang. Nah, dalam hal ini Satgas yang juga BNPB telah mengeluarkan sejumlah surat edaran kepada para gubernur, bupati, wali kota untuk mewaspadai beberapa hal. Yang pertama adalah mengikuti setiap perkembangan yang disampaikan oleh BMKG. Yang kedua, melakukan langkah-langkah persiapan, apel kesiapsiagaan, mengecek perahu, mengecek tenda, tempat pengungsian, kemudian obat-obatan bagi masyarakat yang mungkin akan terdampak, kemudian juga makanan siap saji, kemudian juga untuk ibu-ibu hamil, anak-anak kecil, balita, selimut, dan semuanya sudah kita ingatkan untuk disiapkan lebih awal lagi. Demikian juga sejumlah daerah yang masih belum mengalami musim hujan, kita sarankan untuk melakukan susur sungai dengan memilih orang-orang yang profesional, mereka yang terlatih. Jangan menugaskan orang-orang yang belum punya pengalaman, karena dampaknya sangat berbahaya. Tiba-tiba ada hujan, lantas terjadi banjir bandang, bisa mengakibatkan kerugian atau korban jiwa. Kemudian juga kita meminta kepada seluruh pimpinan, bahkan sampai dengan tingkat RT RW, untuk mau bekerja gotong royong, membersihkan semua saluran drainase, selokan, kemudian sungai-sungai kecil yang tersumbat. Nah, ini semuanya dibutuhkan kerjasama. Dalam kondisi pandemi ini, kita juga dituntut untuk bisa memperhatikan alam sekitar kita. Jangan sampai nantinya terjadinya hujan, kemudian banjir, lantas ada kerugian jiwa yang tidak diharapkan. Termasuk juga adalah sistem peringatan dini di sepanjang sungai. Bagi daerah yang sudah memiliki informasi adanya hujan di hulu, maka sebaiknya mereka yang berada di sepanjang sungai untuk diungsikan sementara, agar ketika banjir bandang tiba, mereka semuanya bisa selamat. Demikian Pak Tommy. Baik. Pak Wakapolri, ini ada pertanyaan dari Herwin Bahar. Mas Herwin, silakan Mas Herwin. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tommy. Halo? Ya, silakan Mas Herwin. Halo, Mas. Silakan Mas Herwin. Ya, oke, terima kasih. Ini mungkin
Iya, makasih Mas udah dengar suara saya. Iya, silakan. Halo? Iya, silakan Mas Erwin, Oke. silakan. Ya, Lagi azan ya? yang pertama mungkin saya ke lagi azan Mas. Gak apa-apa, kita lagi di Makassar nih. Coba pertanyaannya cepat, Oke. Mas. Oke, pertanyaannya mungkin langsung saja. Ini kan sering dilakukan oleh tim justisi khususnya di beberapa kota, termasuk di Kota Makassar tuh sering dilakukan di Kota Makassar sendiri itu sering ada setiap pelanggaran protokol kesehatan itu dilakukan dengan apa segala macam. Nah, langsung saja itu apa efektifnya dilakukan seperti itu? Apakah memang sudah ada data bahwa dengan melakukan seperti itu ada efek yang ditimbulkan? Baik. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua nih, ini kan udah mau ada vaksin nih. Apakah nantinya sudah ada rencana untuk membuat sekolah itu pertemuan secara langsung di sekolah? Baik. Seperti itu aja, Mas. Baik, terima kasih. Pak Kapolri, silakan Pak. Terima kasih Mas Rin. Tentunya saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah operasi justisi itu efektif? Jadi begini, kenapa kita melakukan operasi justisi ini? Kita mengetahui bahwa kepatuhan terhadap protokol COVID-19 itu masih rendah. Nah, dengan kita melakukan operasi justisi itu sampai ke desa-desa, ini salah satunya di samping kita menegakkan perda, juga kita ingin mensosialisasikan daripada protokol COVID-19 itu. Nah, dari hasil yang kita dapatkan, ya, saya mendapat laporan daripada para Kapolda, tentunya dari Satgas juga, kemudian dari kepala daerah, itu menunjukkan angka peningkatan yang cukup tinggi masyarakat kita untuk menggunakan masker. Karena ketika mereka melihat ada operasi justisi, yang terbayang pertama oleh mereka itu adalah masker. Saya harus membawa masker. Nah, masker ini kan merupakan obat kita yang ada sekarang untuk vaksin ini, untuk COVID-19 ini. Karena vaksin kan belum ada sampai hari ini, ya insya Allah nanti Pak Menteri menyampaikan dalam kuartal keempat nanti sudah sampai vaksin di negara kita. Jadi kalau dari hasil laporan-laporan daripada para Kapolda, tentunya dari pemerintah daerah, juga teman-teman Pangdam, itu cukup efektif dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Gitu Mas Riwin, terima kasih. Terima kasih Pak Wakapolri. Pak Andika, terakhir untuk penutup, apa pesan yang bisa disampaikan pada masyarakat supaya kemudian kita bisa mengendalikan COVID-19, Pak? Dua-duanya, Pak. Jadi penanganan COVID-nya, protokol kesehatan ya semaksimal mungkin. Kita membantu di lapangan kok. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang dinilai tidak tepat pun selalu kami evaluasi. Nah, juga pemulihan ekonominya. Karena tanpa dua-duanya ya nanti serba salah semuanya. Baik, terima kasih Pak Andika. Pak Doni, terakhir apa yang bisa disampaikan pada masyarakat, khususnya melihat kecenderungan bahwa kepatuhan pada protokol kesehatan itu masih terus kita harus gencarkan. Ya, mari kita tingkatkan kesadaran untuk patuh pada protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Kemudian juga kita beribadah sesuai dengan agama masing-masing agar kita diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa meningkatkan imunitas kita dengan cara istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, tidak boleh panik, hati harus gembira, dan memakan makanan yang bergizi, serta minum vitamin. Itu saja tambahannya Pak Tony. Pak Erlangga, mungkin pesan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya kita, ada dua tugas besar kita lakukan, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi kuncinya apa yang disampaikan tadi Pak Doni, Kasatgas COVID. Pertama, hati gembira, Pak. Karena hati gembira itu mendorong optimisme. Dan itu dampaknya dua, terhadap penanganan kesehatan, dan yang kedua terhadap pemulihan ekonomi. Sama-sama dengan optimisme. Dan yang berikut tentu apabila ada hal-hal yang membutuhkan penjelasan, itu dilakukan dengan berkomunikasi, dengan dialog, dan saluran-saluran sudah ada, termasuk untuk cipta kerja, saluran melalui judicial review itu terbuka. Sehingga kita juga harus tetap mengutamakan menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, hindari kerumunan.
Jadi jangan terkait dengan kesehatan diri dan keluarga menjadi dampak daripada pandemi COVID ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Erlangga, terima kasih Pak Doni, terima kasih Pak Andika, terima kasih Pak Gatot Edi. Itulah akhir dari perjumpaan kita. Kita berjumpa kembali pada periode yang kemudian. Mudah-mudahan bincang-bincang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Suratomo pamit, terima kasih, sampai jumpa lagi. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai